Saya takut kepada Allah, saya tidak akan meremehkan agamanya, meremehkan nabinya, meremehkan Qur'annya. Nah, gitu, takut kepada Allah, itu yang benar. Takut selain itu takut bisikan setan, takut bisikan-bisikan iblis. Sakit, takut mati. Kenapa takut mati? Udah memang mati itu pasti kok. Coba, mati pasti kok takut mati? Coba pikirkan dulu, kan aneh Pak. Hah? Tidak ada yang pasti dalam hidup ini kecuali apa? Tidak ada yang pasti dalam hidup ini kecuali mati. Itu yang pasti. Tapi kok takut mati ya? Kan itu kan aneh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa inna Allahumma ala sunnati wa aminna ala millati wa shunna fi zumrati ma'al ladzina amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama para orang tua kami, para pengurus masjid, Pak Imam, muazzinnya, pemuka masyarakat serta kita yang hadir dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kondisi masih dalam keadaan seperti ini. Kita masih bermasker aja lagi, belum ada bagaimana perkembangannya, belum ada kurangnya, belum ada apanya, masih tetap seperti ini. Yang jelas menanggapi hal seperti ini, kita tetap dalam keadaan sabar dan sabar. Kenapa mesti sabar? Karena Nabi Muhammad sudah menjelaskan masa dulu, beliau mengatakan bagaimana kondisi umat Islam dalam berbagai keadaan. Hadis riwayat Imam Muslim, kita sering dengar hadis ini. Nabi menegaskan, ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib sekali berkaitan dengan orang mukmin. Ajaib berkaitan dengan orang Islam, orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena diri seorang mukmin itu dalam kondisi apapun tetap dia mendapatkan kebaikan. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kondisi itu hanya ada pada orang mukmin. Dalam kondisi apapun, mukmin itu mendapatkan kebaikan. Lalu Nabi mengatakan, idza asabat usarra syakar fakana khairan lahum. Orang mukmin itu apabila dia mendapatkan anugerah dari Allah, apabila dia mendapatkan kesenangan, kemudahan, dan apapun bentuknya dan sifatnya, memberikan kegembiraan dan sebagainya, rezeki, nikmat, lalu orang mukmin itu bersyukur, dapat kemudahan, ketenangan, orang mukmin bersyukur, fakana khairan lahu, dan itu adalah kebaikan. Dia dapatkan kebaikan, dia mendapatkan kepahala, dia mendapatkan anugerah.
penghargaan dari Allah karena dia mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian idza asabat ad-dharra sabar fakana khairan lahum. Apabila ditimpa kesulitan, bala, musibah, sabar, lalu dia bersabar, fakana khairan lahum, itu pun dia mendapatkan pahala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kita ni susahnya, Pak. Mukmin ini Allah menyebutkan mukmin, orang yang beriman. Nabi menyebutkan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini dalam keadaan senang, tenang, penuh dapat pahala karena dia mensyukuri apa yang dia dapatkan. Dalam keadaan susah, dalam keadaan musibah, dia pula sabar, maka Allah juga kasih anugerah. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Kan Allah suruh minta bantuan dengan solat, ditopang dengan kesabaran, barulah Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita orang mukmin ini dalam keadaan senang tetap kita mensyukuri dan mendapatkan anugerah dari Allah. Dalam keadaan susah, musibah ataupun bala, kita bersabar dan mengembalikan kepada Allah, juga akan mendapatkan pahala dan anugerah dari Allah. Begitulah orang mukmin. Dan ini bencana seperti ini tak kita ketahui, Pak, sampai kapan. Baca koran kemarin, ada profesor dari Jawa saya mengatakan pakai masker ini, kata dia, kemungkinan 4 tahun lagi. Coba 4 tahun lagi, Pak, buatlah produk masker, bisnis masker aja lah. 4 tahun lagi, kata dia. Itu bisa jadi. Kita hadapi dengan kesabaran. Apa makna sabar di sini? Sabar sini bukan fatalis ya, bukan menyerah, diam, tidak berbuat, bukan itu. Itu salah pengertiannya. Sabar, kata ulama-ulama kita, bisa kita lihat. Ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya As-Sabr fil Quran. Beliau mengatakan sabar itu habsun nafsi ala ma taqrahu ibtigha'a maradatillah. Sabar itu menahan diri dari apa yang dia benci. Tujuannya apa? Untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari yang tidak kita sukai. Siapa yang suka bermasker siang malam nih? Siapa yang suka? Tak ada orang suka, Pak. Tapi karena kondisi seperti ini, kita tahan yang kita tak suka itu kita buat. Itu namanya sabar. Kan? Lebih jelas lagi, dulu Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, dia mengatakan sabar itu ialah ibaratun an sabati quwatid din fi muqabalati quwatish syahwah. Kata beliau, sabar itu adalah lebih menguatkan aspek keagamaan dalam diri dengan menghadapi aspek syahwat. Jadi orang yang sabar ini, dia mengalahkan hawa nafsunya sesuai dengan kehendak agamanya. Itu sabar, Pak. Coba dipahami dengan kita pahami dengan benar. Sabar itu apa? Kita sering, Pak, menyebut oh sabar, tapi tak mengerti maksud sabar itu apa. Kan itu. Sabar itu kita mendahulukan aspek agama, tuntunan agama dengan mengalahkan kehendak hawa nafsu. Itu sabar. Itu disebut dengan sabar. Kalau ikut hawa nafsu, siapa yang mau datang subuh-subuh ke masjid nih? Solat, bangun malam tahajud, siapa yang mau? Kalau ikut hawa nafsu, siapa yang mau? Tapi dikalahkan hawa nafsu itu dengan tuntunan keagamaan.
Itu sabar. Bangun dia malam, tahajud dia, itu orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau dia kalahkan kehendak hawa nafsunya dengan menguatkan kehendak tuntunan agamanya, itu sabar namanya. Yang itu disebut sabar. Bukan sabar ni menyerah, diam-diam aja biarlah. Itu bukan sabar namanya. Itu orang kalah, orang tak punya kekuatan. Itu bukan sabar. Sabar ini aspek keagamaan, tuntunan agama lebih dia utamakan ketimbang kehendak hawa nafsunya. Sama seperti kita subuh inilah, datang ke masjid subuh-subuh. Kalau ikut hawa nafsu, keinginan diri, takkan datang pak. Udahlah dingin, segala macam, mengantuk semua. Lebih baik dia tidur lagi. Solat di rumah aja lah kata dia. Ngapain lagi? Kan? Ikut hawa nafsunya. Tapi dia kalahkan dengan tuntunan keagamaannya. Itu orang yang sabar. Ya kan? Itu namanya sabar. Sabar itu aspek agamanya, potensial agamanya dia pakai untuk mengalahkan kehendak hawa nafsunya. Nah, Bapak-bapak ibu-ibu yang saya muliakan, kita bersabar menghadapi musibah ini bukan berarti kita mengalah, bukan berarti kita menyerah, bukan. Kita ikuti segala ketentuan yang berlaku menghadapi kondisi ini. Sabar dengan keadaan, mensyukuri segala nikmat yang ada, itulah orang mukmin yang sebenarnya. Nah, dalam Al-Quran memang ada menyebutkan kita ini, kata Al-Quran ya, sabar yang kita hadapi, ada sabar yang berbentuk as-sabru ala bala'id dunya, sabar menghadapi ujian di dunia ini, sabar menghadapi bala yang ada di dunia ini. Dari lahir sampai meninggal takkan putus. Ada saja mungkin ujian, ada saja mungkin bala yang dihadapi. Kalau ada orang lahir sampai meninggal tidak ada ujian, tidak ada bala, itu tak jelas manusia itu. Nabi aja diuji lebih berat lagi ketimbang yang kita hadapi. Untuk mengetahui mana letak keimanannya, kan begitu. Nah, Al-Quran jelas menyebutkan begini, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bashirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', kami akan uji kamu, kata Allah, berbentuk rasa takut, takut kepada musuh, wal ju', uji dengan kelaparan, krisis ekonomi, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, diuji dengan kekurangan jiwa, meninggal, diuji dengan kekurangan panen, gagal panen. Ini ujian dari Allah. Wa basirus sabirin, kan ujung-ujungnya kan juga itu. Allah menyebutkan kasih kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabatuhum musibah, apabila kena mereka musibah, ujian, mereka akan menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ujian Allah berikan rasa takut. Rasa takut kepada musuh. Perang belum dimulai, takutnya udah ada, udah. Itu ujian. Sekarang seperti itu. Kita ada merasa takut. Rasa takut dengan wabah, rasa takut dengan musibah, rasa takut dengan penyakit. Ada lagi orang rasa takut gagal, berbuat aja belum, udah takutnya bukan main dah. Takut gagal, takut tak berhasil, takut segala macam takut. Itu bisikan-bisikan setan. Akhirnya kita tidak berbuat. Takut aja. Itu Allah uji. Bisa tak dia menghadapi ini, menangani masalah rasa takut ini? Bisa apa tidak? Kan? Rasa takut kepada musuh, rasa takut kepada musibah, itu ujian dari Allah. Kemudian walju,
krisis ekonomi, kelaparan terjadi. Ini sekarang iyalah Pak ya, kita merasakan kok bagaimana pandemi ini ada pengaruhnya terhadap ekonomi rakyat. Kita yang susah, kita rasakan itu. Nah, zaman dulu juga ada. Ingat Pak, dulu sudah saya ceritakan waktu pandemi Amawas terjadi. Pada masa itu juga ada krisis ekonomi yang terjadi di Mekah dan Madinah pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab tahun 18 Hijriah, pertengahan kekuasaan beliau. Itu terjadi krisis ekonomi. Kenapa? Karena kemarau panjang Mekah Madinah. Kemarau pada waktu itu 8 bulan, tak ada hujan, tak ada apa. Segala usaha pertanian rakyat habis, gagal semuanya. Ditambah dengan berbagai masalah yang dihadapi. Ini waktu itu Pak, krisis yang dialami oleh Umar bin Khattab di masa kepemimpinan beliau 8 bulan lamanya. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir drastis turun berat badan Umar bin Khattab yang begitu tinggi, tegap, kurus selama 8 bulan, tak ada yang dimakan lagi. Kenapa? Karena persediaan makanan yang ada hanya dia kasihkan kepada rakyat yang membutuhkan. Dia makan apa adanya lagi. Saya baca kitab Al-Bidayah itu, beliau kurus kata dalam kitab itu, bahkan kitab itu menyebutkan berdiri pun goyang. Ini krisis yang dihadapi. Siapa ini? Umat Islam. Khalifah yang kedua lagi. Mananya Pak, orang yang mulia seperti itu pun menghadapi goncangan ekonomi yang begitu hebat. Itu tertulis dalam kitab-kitab sejarah Islam. Nah, kita sekarang juga mengalami itu. Dulu juga ada, sekarang juga ada. Sekarang mana tifat kesabaran kita menghadapi ini dengan tetap mengembalikan kepada Allah dan tetap berbuat untuk kebaikan di diri dan warga, keluarga dan umat Islam, kan begitu. Ini ujian jelas. Ada rasa takut, ada kelaparan, ada kekurangan panen, kekurangan jiwa, meninggal segala macam. Ada yang meninggal ulama, ada yang meninggal Pak RT. Ada Pak RT meninggal. Pak RW belum meninggal. Pak RW belum lagi rupanya. Kata Pak RW, biarlah Pak RT dulu. Itulah dia. Kan ada, tengok kemarin udah ada Ustaz meninggalkan, Ustaz Ali Jabir udah meninggal, kan muda itu Pak. Ya, itu muda lagi. Itu kalau umur di bawah saya, ya, di bawah saya umurnya. Ya. Udah meninggal tanpa apa udah meninggal. Ulama-ulama udah banyak meninggal kok. Ratusan ulama udah setahun aja meninggal. Begitu. Meninggal ulama gempar karena petunjuk sebuah bagaimana kurangnya ilmu pengetahuan. Sama dulu di waktu kuliah di Mesir dulu, yang meninggal tuh ulama-ulama hebat. Meninggal Syekh Sa'rawi, itu masa saya dulu. Bagaimana gemparnya dunia meninggalnya seorang ulama. Ini seperti itu. Jadi diuji oleh Allah. Yang meninggal lah apa segala macam. Orang-orang besar meninggal, orang-orang berpengaruh segala macam, atau kekurangan ekonomi, panen gagal semuanya. Sekarang bagaimana bentuk kesabaran kita mengembalikan ini kepada Allah dengan kita tetap berbuat untuk mengatasi apa yang kita hadapi. Ini contoh. Ini sabar dalam segala hal. Inilah yang Allah inginkan. Tabah apa tidak. Jadi jangan kita, ya Allah berilah saya kemudahan hidup dari lahir sampai meninggal. Ini orang pemalas ini. Doanya begitu. Tapi kalau orang yang produktif otak ada, ya Allah
berikan saya solusi menghadapi musibah dan kendala yang saya hadapi. Ini orang berpikir, ya kan? Itu. Jadi itu yang pertama. Ada sifat atau kehendak kita sabar dalam menghadapi segala kehidupan dunia ini. Itu namanya bala. Sabar dalam menghadapi bala, meninggal segala macam, ekonomi susah, pendidikan susah, apapun susah, ya kan? Semuanya dalam kondisi seperti ini diminta, ya kan? Kembalikan kepada Allah dan siap untuk mencari apa solusi menghadapi itu. Nah, ini namanya sabar terhadap bala duniawi. Ada juga kalau kita teliti dalam Al-Quran, ada namanya as-sabru an mustahiyatin nafsi. Kita sabar menghadapi kehendak hawa nafsu. Ini yang tadi ini. Kalau hawa nafsu tak mau datang masjid subuh ni Pak, takkan mau. Baik di rumah aja. Tapi dihadapi dengan kesabaran, tetap saya datang, kan begitu. Tetap saya bangun jam 3, saya bangun, ya Allah, bangunkan saya jam 3. Saya ingin bermunajat kepadamu, kan? Bangun dia jam 3. Ada aja alasannya jam 3, yang mau buang air kecil lah terbangun. Karena dia ingin seperti itu. Kalau hawa nafsu diikuti takkan mau. Hanya maka yang seperti ini, yang kedua ini, coba ingat ya, Al-Quran tak menegaskan begini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu itu ujian. Yang berkaitan dengan hawa nafsu yang ini Pak, dengan hawa nafsu harta, orang tak terpikir lagi, tak terpikir lagi. Waktunya siang malam itu jadi kepala otak dia, tak ada lain. Tak ada terpikir jam segini nak ikut pengajian, jam segini nak ikut berjamaah sin, tak ada. Yang ada di otak dia cuma itu aja. Apa dibuat jam segini, apa dibuat segini, untuk menghasilkan duit, untuk mencari harta, untuk memperkaya dan segala macamnya, segala helah dibuat. Kan? Ini sanggup tak menghadapi ini? Ini hawa nafsu kepada harta benda. Mau jadi korun dia, mau jadi segala macam, lupa dengan segala tugas utama dirinya untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Silakan jadi orang kaya, tapi digunakan untuk ibadah. Banyak sahabat Nabi yang kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf terkenal kok, orang konglomerat, hartanya bukan sedikit. Dia mau meninggal, hartanya bukan sedikit. Bahkan pulang dari Madinah beratusan. Tapi kalau bahasa sekarang nih, truk, ratusan truknya membawa barang-barang perdagangan pulang dari mana. Coba bayangkan. Coba baca saya baca dalam buku Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Athir. Kata beliau, begitu Abdurrahman pulang dengan bawa harta banyak, kafilah dagangnya yang begitu besar, berbagai macam barang ada. Di situ mereka mengadu, cerita kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Dia sebutkan kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin itu balik dagangan Abdurrahman bin Auf begitu banyaknya, melimpah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kata beliau, saya pernah dengar Nabi menyebutkan Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan cara merangkak. Padahal dia termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dalam cerita itu disebutkan begitu. Disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Mendengar itu langsung beliau
menyebutkan kepada umat Islam dan terutama kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, harta yang begitu banyak, kafilah dagang yang begitu melimpah yang dia bawa dari negeri Syam, semuanya kata beliau, saya serahkan untuk umat Islam. Ini orang kaya, kayanya untuk berdakwah. Orang kaya, kayanya untuk lillah, untuk masjid, untuk pendidikan, semuanya. Saya pikir begini, orang dermawan seperti itu aja masih merangkak-rangkak lagi masuk surga. Gambaran dalam kitab itu ya, tapi dia dijamin masuk surga. Kenapa? Macam mana pula seperti kita ini jumpa Nabi dia tidak, ya? Ini besar yang kita hadapi. Ini masalah yang berkaitan dengan hawa nafsu. Macam mana kita menghadapi ini? Ini yang terberat, Pak. Malaikat tak ada hawa nafsunya, ibadah ya siang malam, berzikir ya siang malam, tak ada kerja lain. Hewan pula tidak ada akalnya, nafsu saja kerja diikutnya, makan aja semua. Kita sekarang dikasih akal ada, keimanan ada, hawa nafsu juga ada. Kita mau yang mana yang didahulukan? Kan begitu. Sama dulu, Pak. Contoh, itu namanya kita melawan kehendak hawa nafsu. Kisah Nabi Yusuf, ya kan? Kan itu hawa nafsu. Istri raja itu mengikuti hawa nafsunya, ingin berbuat zina dengan nauzubillah dengan Nabi Yusuf. Itu dalam Al-Quran, walaqad hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Istri raja itu dah bernafsu dah. Tapi ingat, Nabi Yusuf dia melihat, ingat kalau bahasa kitanya, tapi dia ingat kepada Allah. Walaqad hamma biha. Seakan-akan Nabi Yusuf ada juga keinginan, tapi karena dia ingat kepada Allah, tak ada keinginan itu. Kan itu hawa nafsu. Ingat kepada Allah, hilang, tak ada keinginan itu. Ya kan? Itu bukan diterjemahkan Nabi Yusuf juga berkeinginan, tapi karena ingat kepada Allah dia tak lagi melakukannya. Bukan itu. Karena ingat dia kepada Allah, maka dia pun tak ada keinginan untuk berbuat seperti itu. Saya lebih setuju apa yang disebutkan oleh Syekh Said Sabiq dalam bukunya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Makna ayat itu, hamma itu bukan berkeinginan, bukan bernafsu, tapi menganiaya, memukul. Istri raja itu menganiaya, memukul, memaksa Nabi Yusuf melakukan hal tercela tersebut. Tapi Nabi Yusuf tidak mau menganiayanya, tidak mau membalas dengan pukulan, karena dia ingat kepada Allah. Tak wajar laki-laki menganiaya seorang perempuan, kan begitu. Itu lebih aman rasa penafsirannya. Tapi yang jelas ini gambaran hawa nafsu. Berapa banyak kasus segala macam yang berkaitan dengan hawa nafsu harta dan hawa nafsu perempuan. Coba, kenapa? Karena ba'isiddinnya kurang, tak diutamakan. Sementara Al-Ghazali tadi menyebutkan ibaratun tentang ba'isiddinnya, sabar itu aspek keagamaannya dia kuatkan untuk menahan aspek hawa nafsunya. Nah, ini yang kita hadapi, dan itu tidak pernah akan runtuh, tak pernah akan kurang sampai kapanpun, dari hidup sampai meninggal. Itulah yang akan dihadapi. Sekarang macam mana? Apakah kita menghadapinya dengan mengutamakan aspek keagamaan dalam diri kita, keimanan, atau kita malah lebih mengutamakan aspek duniawi seperti itu? Akibatnya sudah habis. Nah, terakhir sebelum pertanyaan,
ada yang lebih berat Pak ya. Kalau aspek hawa nafsu berkaitan dengan harta, berkaitan dengan wanita, kadang orang bisa tahan. Itu pun mudah karena itu dilarang, kita tidak disuruh melakukannya. Yang kadang-kadang yang berat itu aspek yang berkaitan as-sabru ala ta'atillah. Sabar berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Ini kan berat Pak. Sabar taat kepada Allah, betul-betul lihat taat kepada Allah. Contohnya aja, salat umpamanya, apa bentuk kesabaran yang mesti kita tanamkan dan mesti kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah salat? Pertama, as-sabru qabla ada'is salah. Sabar sebelum melaksanakan solat. Ulama menegaskan di situ maknanya betul-betul niat dia melakukannya lillahi ta'ala. Okey, saya melakukan solat subuh berjamaah segala atau tahajud tadi malam semuanya betul-betul lillahi ta'ala kok. Niatnya jelas dan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Nah, lepas sabar ini. Sabar yang kedua, as-sabru fi asna'il amal. Sabar ketika melakukannya. Maknanya apa? Allah yaghfirullah fi amalihi. Ketika dia melaksanakannya betul-betul ingat kepada Allah. Ini berat ini. Kalau dia betul-betul sabar dalam beribadah kepada Allah, dari awal solat sampai akhir dia ingat Allah, tak ingat yang lain. Berat tak Pak? Ibu, berat tak seperti ini? Saya rasa berat Pak. Begitu Allahu Akbar, di hati berniat subuh berjamaah, baru takbir selesai, imam sudah baca ayat, di situ mulailah segala-gala dia ingat. Teringat dalam kepala dia, apa sarapan pagi ini ya? Kan? Coba. Teringat dalam pikiran dia, saya ikut vaksin atau tidak ya? Saya ikut vaksin atau tidak? Itu dia ingat dia. Kan? Tengok. Sementara ulama menyebutkan sabar ketika ibadah solat adalah urusan yang lain-lain lah, karena ini dilakukan tiap hari dari awal sampai akhir, tidak lupa ingat kepada Allah. Tak ada yang ingat yang lain, ingat kepada Allah semata-mata. Tak. Kan? Saya pikir ini sangat berat. Sangat berat Pak. Kecuali bapak atau Pak RW itu alhamdulillah lah kan. Tak ada ingat apa-apa, betul-betul ingat kepada Allah. Ini baru. Walaupun itu makanya Pak ya, terima kasih, syukur jugalah kita. Khusyuk dalam solat itu bukan rukun. Itu syarat untuk menjadi orang-orang yang menjadi hebat. Baca surah Al-Mu'minun kan jelas sekali itu. Kan? Kalau seandainya rukun pertama solat adalah khusyuk, bubar semua ni. Tak ada solat lagi. Apa yang khusyuk? Allahu Akbar, semua ingat. Ingat habis solat nanti ke pasar beli ikan. Semua ingat. Ibu-ibu ingat dua tahapan mau dimasak siang ni, semuanya ingat. Kunci Honda yang hilang tadi malam, solat ingat dia mana letaknya. Padahal di rumah berkelahi sama bininya, mana kunci Honda hilang. Begitu solat Allahu Akbar, ingat dia letak di atas kulkas. Kan? Coba kalau ditanya, ya Allah, mana khusyuk solat saya itu kapan? Itu makanya habis solat doa, ya Allah terimalah solatku, terimalah solatku.
Solat aku ni taklah baik sekali. Tak apa-apa semua teringat, tak ada khusuknya. Itulah cuma yang mampu kulakukan. Berdoa. Ini tak mau pula berdoa lagi. Udah solat tak menentu, habis itu hilang lasap semua. Tak ada doa-doa lagi. Solat tak ke mana, khusuk tak mana, solat pun doa pun tidak. Macam mana lagi? Apa yang mau diharap lagi ni? Coba. Beda zaman dulu ketika Ali dianiaya, ditikam segala macam zaman dulu. Kalau baca buku sejarah, itu sejarah Pak. Saya tak betul tidaknya baca buku sejarah. Itu tombak yang ditikamkan tak bisa dicabut. Karena zaman dulu tombaknya itu ada bermata dua, kalau cabut dia begitu sakitnya. Kata Ali bin Abi Thalib, tunggu saya solat sunat dulu. Ketika saya solat sunat baru Anda cabut tombak ini. Solat sunat dia dicabut oleh sahabat Nabi. Dia tak merasakan apa-apa. Kenapa? Ketika solat yang ingat aja Allah, tak ingat tombak Pak, tak ingat luka, tak ingat apapun, yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Cabut. Sanggup seperti itu, InsyaAllah. Gitu ajalah. Coba, begitu hebatnya. Ini kalau kita baca lagi buku-buku sejarah Islam dulu, ya para generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, ada sebutkan dalam kitab-kitab baik itu Al-Bidayah atau Syiarul Alamin Nubala atau kitab-kitab lain, disebutkan mereka solat berjamaah. Sahabat, orang ulama dulu, umat Islam zaman dulu lah, 10 abad yang lalu, 13 abad yang lalu, berjamaah mereka solat. Datang angin puting beliung, runtuh atap masjidnya, jatuh ke bawah, satu pun tak ada bergerak, khusuk solatnya. Tak tahu mereka ada angin topan, atap runtuh segala, tak tahu. Lanjut, udah selesai assalamualaikum, baru mereka heran, apa ini, kok sengnya jatuh, kok atapnya jatuh. Tak tahu Pak. Ini jangankan atap jatuh. Bunyi sekecil apapun kita udah terdengar, udah kesana pikiran kita. Ini kan? Coba. Inilah yang mereka tunjukkan, begitu khusyuknya mereka beribadah. Maknanya sabar, betul-betul sabar mereka ketika ibadah, betul-betul hanya ingat kepada Allah. Setelah selesai ibadah, solatnya contoh-contoh yang lain, mereka sabar. Sabarnya apa? Tidak ria, tidak sum'ah, tidak merasa bangga segala macam. Tak ada merasa ini, tak ada. Walaupun dia tahajud siang malam, segala setiap malam, dia tak pernah cerita. Kalau orang bertanya, "Bapak tahajud tadi malam, Pak?" "Wallahu alam." Bangun pun tidak. Padahal dia tahajud, Pak. Tapi dia tak mau sesumbar tu ceritakan sama orang. Ngapain? Berapa kali Bapak khatam Quran? "Oh, jarang saya baca Quran, saya sibuk." Tak pernah ada sebutkan. Padahal setiap minggu dia khatam. Satu hari 5 juz dia baca. Khatam seminggu, satu hari 5 juz. Ini khatam tu dah, bunyi khatam tu dah. Dah berbunyi khatamnya. Itu gambaran. Jadi ini saya kenapa ya? Saya kadang-kadang tak buka pertanyaan begitu Bapak, karena ini kajian sifatnya umum. Masalah hanya kajian membangkitkan semangat. Tengoklah beberapa hari pertemuan kita, saya kajian masalah bangkitkan semangat, bukan kajian fikih. Kalau kajian fikih, itu saya buka pertanyaan, silakan. Di masjid-masjid lain banyak saya ngisi kajian-kajian fikih. Itu iya, pertanyaannya banyak sekali. Kalau ini apa bertanyakan? Tak ada. Cuma ingat kita, bagaimana kita mau sabar dalam hidup ini. Sabar menghadapi bencana,
sabar menghadapi hawa nafsu, kemudian sabar dalam pelaksanaan ibadah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Itu. Oke? Itulah dia yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Karena waktu itu bukanlah waktu istirahat ya. Itu waktu lonceng tadi, lonceng sarapan itu Pak. Lonceng sarapan dah berbunyi. Jangan ditunda-tunda lagi mengamuk ibu-ibu tu. Ya kan? Ada Pak yang mau ditanyakan? Oke. Secara ringkas, ini sarapan dah siap Pak. Terpanjang panjang jawab. Ringkasnya gini, takut yang dianjurkan hanya takut kepada Allah. Kan itu. Ittaqullah, kan itu. Haqqa tuqatih. Mana ittaqullah haqqa tuqatih? Takutlah kamu kepada Allah. Sebenar-benar kamu takut. Takut hanya kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal melainkan kamu dalam keadaan Islam. Takut hanya kepada Allah, itu takut yang benar. Selain daripada itu takut was-was yang dibisikkan setan. Saya takut kepada Allah. Apa takut kepada Allah? Takut kepada Allah saya tak akan melakukan dosa. Saya takut kepada Allah, saya tidak akan meninggalkan perintahnya. Saya takut kepada Allah, saya tidak akan melanggar larangannya. Saya takut kepada Allah, saya tidak akan meremehkan agamanya, meremehkan nabinya, meremehkan Qur'annya. Gitu, takut kepada Allah, itu yang benar. Takut selain itu takut bisikan setan, takut bisikan-bisikan iblis. Sakit, takut mati. Kenapa takut mati? Udah memang mati itu pasti kok. Coba, mati pasti kok takut mati? Coba pikirkan dulu, kan aneh Pak. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini kecuali apa? Tidak ada yang pasti dalam hidup ini kecuali mati. Itu yang pasti. Tapi kok takut mati ya? Kan itu kan aneh kan? Kok takut mati ya? Itu yang anehnya. Lulus tes itu tak pasti. Tapi kok takut tak lulus? Kan? Ini. Jadi takut yang kepada Allah. Takut kita kepada Allah. Kan? Takut kepada Allah dalam berbuat, bertindak dan sebagainya, itu takut yang benar. Tapi takut selain itu semuanya ketakutan yang dibisikkan setan. Oh, jangan kau berniaga, banyak saingan kau tuh. Itu apik aja berapa orang itu, asing aja berapa orang itu. Tak bisa kau, takkan maju toko kalau buka itu. Itu takut bisikan setan. Berbuat aja belum, takutnya udah duluan ada. Nah kan? Itu. Jadi ingat aja, saya ini takut kepada Allah atau takut kepada makhluk, atau takut kepada hal-hal yang di luar dari Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah baru. Saya takut murka Allah, saya bangun malam ni. Nah, kayak itu. Saya menghadapmu ya Allah karena takut kepada Allah. Selain takut kepada Allah, itu takut yang dibisikkan oleh iblis. Itu aja Pak, ringkas-ringkas saja. Begitu kita takut, tanya diri kita, ini takut kepada siapa ini? Takut apa ini? Kan? Takut kepada wabah, berbuat tidak apapun tidak. Dia tak tahu wabah datang dari Allah dan yang mematikannya juga Allah. Kenapa bisa takut? Berlebih-lebihan. Akan begitu. Kita kembalikan rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain takut kepada Allah, itu adalah takut yang dibisikkan oleh hawa nafsu. Takut yang dibisikkan oleh iblis yang mengakibatkan kita was-was dan tak akan pernah berbuat. Oke. Itulah dia. Satu itu aja bisa kita pahami. Tanamkanlah dalam diri kita, berdoa kita kepada Allah, ya Allah,
tanamkan dalam diriku takut hanya kepadamu, tidak takut kepada makhluk-makhlukmu. Itu doa, Pak. Berdoa kita kepada Allah, ya Allah, hanya berharap kepadamu, tidak menggantungkan harap kepada makhluk-makhlukmu. Itu agar diri kita betul-betul mengharap dan berbuat, berikhtiar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan penjelasan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.